Sekarang ada pacar ya? Sekarang enggak. Single dulu deh. Oh hehe. Fokus karir dulu bang. Oh, figuran tapi ada figuran. Oh, jadi karena permintaan beliau Reza Arab, jadi bang, nih season terakhir kita last dance, bisa gak komit? Gue bilang ayo, gue bilang komit kan sekitar kalau nggak salah ya. Last dance berarti terakhir Season 3 ini. Gue lamarannya di tempat yang sepi alias sinkronis. Movie S, Coffee Chong. Gimana first impression pas ke acara Horek kemarin? Hah? Ini menarik. Lu datang lu? Datang bang, gue bela-belain. Wah, boleh. Mumpung Brepi lagi di jalan, kita main game dulu guys. Ini game yang satu ini jujur cukup nyangkut. Namanya Ark Knights Anfield. Wah, awalnya gue kira ini tipe game yang ya udah, lu main bentar terus lewat dah. Ternyata malah kebalik. Ini tipe yang makin lu dalemin makin kebuka layernya. Ini tipe game real time. Lu bawa tim sampai 4 orang dan di combat tuh semuanya. Jadi positioning, timing, skill sama komposisi tim tuh bener-bener ngaruh. Ada 26 karakter yang bisa lu mainin. Dan masing-masing punya kelas, elemen, dan skill kit yang unik. Lu bisa ngatur timing yang pas buat bikin variasi, strategi, waktu ngelawan musuh yang kuat. Dan yang bikin beda nih, di sini lu nggak cuma berantem, tapi ngebangun sistem. Ada yang namanya AIC, semacam factory. Lu bisa ngumpulin research, bikin jalur produksi, terus dari situ lu kembangin satu region. Jadi ada rasa gue gak cuma main, gue juga kayak lagi ngebangun sesuatu berat. Dan sekarang mereka lagi ada update gede, yaitu saat musim semi terbangun, story-nya lagi naik, arc wuling makin intens, udah bukan build up lagi. Ini udah mulai chaos. Ada bos baru namanya Nevarith yang multi pace, jadi lu harus adaptasi di tengah fight. Di sini bukan cuma kuat-kuatan, tapi harus mikir juga. Terus ada karakter baru, Zhuang Fangyi. Ini tipe yang agresif, electric damage, attack cepat, kombonya ngalir. Kalau lu suka yang tempo tinggi, ini satisfying banget. Eksplorasi juga nambah. Ada area baru, musuh baru, jadi dunianya makin luas. AIC sistemnya juga di-upgrade. Ada outpost baru, resource baru, sama fasilitas baru. Yang bikin cara lu bangun sistem makin seru. Plus gear, formula, dan improvement kecil yang bikin mainnya lebih enak. Pokoknya kalau lo lagi nyari game yang bisa lo mainin serius tapi tetap fleksibel, Ark Knights Anfield ini wajib banget buat dicoba. Udah di PS5, PC, sama mobile. Gratis! Download sekarang, klik link yang ada di deskripsi. Wah, udah ada tuh Brevi. Let's go masuk, kita mulai. Even turn to say I don't love you like I did yesterday. Pichong bro! Yay! Brevi Chong. Bang Gopar. Gila, dari Bandung dia. Gila, DJ kemana-mana ini. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Seminggu 3 ada? Lebih. Ish. 4, 5. Ish. Puji Tuhan. Semua mabok gak? Tapi ada momen dimana nggak minum deh gue. Sekarang dah, gue main aja dah. Kalau sakit lagi bang. Kalau sakit doang. Kok anjuran dokter? Kalau baterai gue bang. Baterai orang. Tapi iya sih. Iya. Kayak apa gitu, HP beng gitu ya. Soalnya di fase gue sekarang, gue gak tau ya ini relate gak nih sama Wanco ini. Karena gue denger dia ngomong. Soalnya ada iya juga. Karena buat gue itu baterai tanda kutip mood booster. Karena gue tiap hari repetitif tuh main itu mulu setnya. Terus jam segitu mulu yang gue harus ngimbangin nih. Kalau gue lagi ngamut, gue lagi capek.
senjata gue itu bang. Betul. Minimal kan itu kalau gue, cuman nggak parah ya, maboknya nggak Iya, hancur. iya, Yang penting iya, minum iya. segelas 2 gelas. Biar chill aja. Bener, biar chill. Iya. Apalagi sosialisasi bang. Iya bener. Ketemu orang pertanyaan sama mulu, gimana perjalanan? Iya. Semalam main di mana? Kan itu mulu yang ditanya kan. Sama orang kalau satu pertanyaan template. Nggak malu ya bang? Emang dikira dempet gua. Berarti dia punya kesibukan. Tapi ketemu orang, Aloy mana? Arab mana? Iya. Sekarang ada yang baru lagi. Apa? Andrew mana? Iya. Ya, makin nambah. Makin nambah. Jadi sosial energinya gue pakai gitu biasanya. Walaupun Biar tidak enak. dianjurkan ya. Iya, Sebenarnya biar nggak enak dianjurkan. aja. Benar, biar enak. Dulu kan nyari maboknya dulu, sekarang nyari chillnya. Nyari chillnya. Iya. Tapi sekarang kita nggak alkohol, kita minum kopi aja. Kopi. Kita udah pesan, ya tinggal tunggu lagi. Siap. Tapi dari minuman beralkohol, DJ segala macam, ada ininya nggak lo kayak buat penyeimbang ya? Ngapain Oh, misalnya? ada. Karena gue malas olahraga dan udah nggak boleh. Kan gue ada LBP gue bang. LBP itu apa sih? Lower back pain. Oh, gampang kecetit ya? Iya, gue sempet tahun lalu parah bang. Sampai gue berdiri nge-DJ nih, kayak mixing 2-3 lagu, gue harus jongkok dulu, stretching. Mungkin nih teman-teman yang lama ngikutin gue pasti tahu deh. Gue pernah punya lower back pain parah. Jadi kaki kiri gue tuh kebas. Gara-gara kecentet urat kejepit, saraf kejepit. Tunggu deh, gue tuh sering misalnya ngambil barang di belakang mobil tuh, kena. Tuh apa tuh? Nah, iya sama kan itu saraf kejepit tuh. Tapi gue karena udah parah, ya sampai gue MRI bang. Udah dimasuk yang mesin itu tuh yang kita masuk kapsul. Iya, yang kayak di kuburan. Benar yang lu Iya. nggak boleh gerak. Asli. Yang lu Gak ada harus- resik dikubur itu. Parah itu kan Kagak putih boleh semua. gerak kan? Iya, Kalau nggak boleh gerak gerak. pulang. Iya, benar. 5 menit. Oh. Terus berisik banget kan? Iya, 7 menit. Iya, wah, itu rasanya enak banget. Nah itu gue udah di scan badan gue tuh, lumbar gue yang paling bawah nih udah bantalannya udah ada yang offside, udah ngejepit sendi, udah ngejepit syaraf. Oke. Gue udah nyobain semua cara. Renang nggak? Betul. Itu doang olahraga yang boleh. Renang Oke. dan nggak boleh gaya katak kalau nggak salah ya. Harus gaya punggung atau gaya. Pokoknya dianjurinnya olahraga yang paling bener tuh berenang. Itu gara-gara apa jatuh? Nah itu gue nggak tahu. Mungkin juga jatuh katanya. Terus kayaknya yang paling gue percaya tuh gue tuh sering meretakin badan, cuman kayaknya ekstrim bang. Iya, Yang bangun iya. tidur, krak. Oh iya tuh nggak boleh tuh Nggak kata dokter boleh, tuh. iya. Justru mesti pelan. Bener. banget. Sama kayaknya ada dulu gue nge-gym kayak mungkin salah kali. Kayak gue ada angkat salah. Jadi trauma-trauma yang dulu tuh yang baru Sini kumat sekarang. Iya. terakumulasi di badan lu yang sekarang. Nah, aku pernah di MRI cuy. Masuk set pas di scan segala macam ada kertasnya tuh. Dokter baca. Oh, Mas ada penyakit nih. Apa dok? Ya jompo aja. Toku itu mah toku. Tapi gue gak nemuin apa-apa cuy. Gak nemuin apa-apa, cuma gampang kecetit aja. Cuma jarang gerak aja kali ya. Kayaknya. Emang berenang tuh paling beres. paling bener ya, paling bener buat orang yang punya gangguan tulang, syaraf tuh berenang paling bagus. Iya. Lu di sini, bawah. Lower back pain paling bawah. Kalau lagi kambuh rasanya gimana? Kaki gue sebelah kiri kayak Kebas. lu keram. Kebas nggak ada rasanya. Keram tapi Kesemutan. lama? Tapi lama, lu mesti jongkok dulu, stretching, baru ntar dia hilangan. Ntar timbul lagi? Lu timbul lagi. Sampai gue udah, kayaknya ini udah gak bisa nih. Jalurnya cuma 2. 3. Antara lu fisioterapi yang harus recovery-nya lama. Iya. Maksudnya fisio kan gak bisa sekali ya, Iya. berkali-kali. Terus ada satu lagi caranya lu dimasukin ke endoskopi, ntar syaraf lu dipanasin tuh pakai jarum kecil. Aduh. Atau ketiga, operasi besar. Oh dibongkar semua? Bongkar. Itu paling fatal dan resikonya lumayan ngeri, lumpuh kalau gagal. Iya, kalau montir tuh ibarat kata ngurut kabel, bener ya? Di kabelnya benar. suara sarapnya dilurus-lurusin lagi tuh. Belah mesin tuh udah. Iya, lurusin. Bongkar krengkes. Bongkar. Akhirnya gue visio. Terus ada satu lagi ternyata gue searching dan teman gue bilang ada nih dokter di daerah Gang Macan disuntik steroid kayaknya. Disuntik apa gue nggak tahu lah tapi Dulu. enggak. Steroid yang buat sendi. Jadi ternyata tuh oke. syaraf kalau disuntik steroid dia ada permajaan apa gue nggak paham lah ya. Oke, Nah sejak dari situ perawatan. hilang, murah lagi. Wih, Iya, 600.000. masa? Iya gue visio 1 juta lebih apa yang nggak sembuh. Tapi mungkin ada ngaruhnya sih bang dari visio yang gue udah jalanin. Gue pernah tuh di visio tuh sebelum tahun baru. Dulu gue masih siaran kalau nggak salah. Bibir gue pencot cuy. Stroke itu. Iya, namanya bel palsy. Aduh serem banget. Jadi awal-awal gue gara-gara sikat gigi nih.
kumur-kumur kan gini. Ah. Kok air keluar-keluar mulu? Iya. Kok aneh gue gini. Kok keluar-keluar mulu terus lama-lama gue ngomong gue merasa aneh nih. Oh, begini gue nggak bisa sini. Udah mati. Gini. Akhirnya ke dokter fisioterapi tuh. Setiap minggu fisioterapi. Wah, ada satu titik di sini nih. Lu disetrum, pala lu keterus. Bang, gue juga bang. Iya. Gue tuh pernah dari PWT. Dari PWT ke Purwokerto, gue Jogja itu lagi parah-parahnya. Apa dari Lampung ya? Gue lupa ya. Nah di Jogja tuh ada. Gue minta tolong sama orang LO-nya. Mbak tolongin gue cariin gue ini dong. Yang mau tukang urut kayak mau apa yang ahli syaraf lah. Dibawa gue bang. Ini ada kayak rumah gitu, bawa bapak. Rumahan gitu. Kenapa? Ya ini lower back pain pak, gini-gini. Oh ya. Itu bukan fisio sih kalau gue bilang bang. Apa? Gue disetrum seadanya. Kan kita dicolok jarum ya. Dicolok jarum. Terus kan ada putarannya tuh mau powernya berapa kan. Iya. Kaki gitu ya. Iya. Gue udah biasa di fisio kayak gitu. Kan cuman teret. Ayo udahlah. Dia emang ngasih tahu. Ini mah kurang stretching. Dia tuh kayak dukun ngomongnya. Ini tuh kurang stretching. Kamu tuh ini gini. Tapi ini agak sakit ya, tahan ya. Oke pak. Sakitnya semana sih fisio ya? Di fullin bang. Wih. Tak. Waduh gila itu. Gue bener-bener kayak lagi diinvestigasi di penjara gitu loh yang. Lu Ngaku lu. Iya. Gue sampai teriak seadanya, anjing ini udah bukan listrik lagi, udah panas. Pak, saya salah apa pak? Anjing sakit banget. Tapi enak nggak? Jadi. Mantap. Asik. Terima kasih. Silakan. Tapi enakan nggak abis itu? Enggak. Gue sebelah si anjing sembuh kagak, gue disiksa. Tapi gue tuh ya selama 1,5 bulan fisioterapi. Kagak enak banget latihannya tuh bel palsi itu tuh. Bel palsi tuh akibat gara-gara naik motor malam-malam, Angin. nggak pakai helm full face. Oh. Yang kedua adalah naik mobil AC nyanter ke muka. Oh iyalah gitu ya. Atau lagi tidur tuh kesini banget. Iya. Tuh kena bel palsi gue. Latihannya tuh selain fisioterapi gue mesti makan permen karet atau latihan niup balon. Nah pokoknya udah kayak gini nggak ada udara keluar sembuh tuh. Pas sembuh enak banget. Apalagi gue masih siaran cuy. Oh lagi masih siaran itu zaman-zaman. Belepotan udah nggak bisa ngomong Kayak orang stroke ya? Asli. Gue paling manusia ini jadi gini gue ngomongnya begini. Wah gue tuh masa gue seumur hidup gini sih. Udah gue deg-degan cuy, tiap hari gue deg-degan. Sama lagi ya. Tuh, enggak masalahnya paling anjing kan kayak the end of the world gitu loh bang. Iya. Wah anjing nih gue lupa. Karir gue gimana nih? Masih panjang lagi nih. Belum ngapain belum ini, belum itu ya gak? Belum ngapa-ngapain, belum nikah. Tapi belum lamaran kan? Belum. Tapi masih baik hubungan dong. Masih baik. Waktu itu kan ke pameran kita datang ke motor Koirwan ya? Kan ada datang kan? Ada datang. Oh. Masih baik banget. Malah sekarang lebih enak lah kalau ngejalin hubungannya bang. Jadi sekarang tuh kayak apa sih? Ya udah temen akrab aja. Temenan baik dan nggak tahu ya kalau gue dibilang sama netizen dan gue juga kayaknya berasa itu. Lu tau gak sih kayak zaman si Gisel sama Bang Gading putus jadi putus cerai. Ya udah lu komit berdua buat ngurus anak aja, sama kayak gue Amerika, gue berdua sama dia ya fokusnya aja buat ngegedein si Andrew supaya ada sosok aja. Dia punya orang tua perempuan dan gue diizinkan untuk menjadi orang tua prianya gitu. Oke. Tapi ada kayak deal-dealan kayak open gitu, misalnya kayak ya lu mas siapa terserah, gue mas siapa terserah gitu. Gak ada sih sejauh ini. Gak ada obrolan. Gak ada. Tapi gue udah berdua udah ngobrol juga. Nanti di saat ada hati yang harus lo jaga atau yang gue jaga, kita ngobrol lagi. Oke. Itu misalnya gimana ke Andrew-nya, gimana ke kita berdua. Cuman so far guenya juga nggak mau nyari pasangan dulu sih bang. Dianya juga sama deh kayaknya. Ada kewajiban untuk cerita nggak? Misal lu lagi dekat sama siapa, tiba-tiba hilap sama siapa, cerita sama gua wajib nggak ada? Enggak. Oke. Itu kayak ya udah kemauan aja. Ya, kemauan aja. Nanti kalau gua udah punya pacar ya, kayaknya inisiatif gua harus ngomong gitu. Nih, ya bahkan gua kenalin bang nanti. Sama dia juga mungkin kalau nanti dia punya pasangan ke depannya, ya ntar dia kasih tahu gua. Berarti pasangan kalian nanti itu harus bener-bener open banget ya, open minded ya? Ya mungkin akan diceritain di awal kali bang. Iya, sebelum jauh ya.
Iya, oh sekarang jadi lebih akrab justru. Iya, malah lebih enak karena mungkin gak ada status kali Bang ya. Nggak enak kan kali. Bener, sama Iya. nggak ada. Lu kan pacar gua, lu harus gini. Ada kewajiban tertentu, rutinitas tertentu betul. yang harus dilakuin. Iya, sekarang lebih Jujur. jujur, bener. Terus juga teman cerita, masih sih teman cerita dari dulu. Ya Erika adalah teman cerita yang sangat enak lah. Mungkin lu juga kenal udah lama kan, dia Iya. adalah lawan bicara yang sangat-sangat enak diajak ngobrol dan begitu juga dia ke gua. Jadi sometimes kalau nggak ada apa-apa, nggak ada yang penting pun dia suka chat cerita. Kayak gue juga, mau cerita dong, teleponan, cerita-cerita soal apa, soal misalnya kerjaan gua atau Yeah. gua lagi bad mood atau gua lagi ada masalah, gue cerita ke dia. Sebaliknya juga. Dan sekarang karena udah nggak ada status, nggak ada jelas-jelasan, terus nggak ada posesif-posesifan, lebih dewasa aja sih gue berasanya, ya temenan Oke. baik aja gitu. Oke. Untuk kan ketika itu kan kabarnya kan santer banget tuh cuy. Lu kan sama dia kan tuh kabarnya di mana-mana ya. Sampai lu yang bikin klarifikasi video, lu hilap sama orang lah, ya balas-balas DM ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dia tuh menyudahinya di gimana? Dia kita temenan aja atau barah dulu gede? Barat dulu gede. Ya, wajar lah, pasti wajar lah. kecewa, Ya. kesel ada. Tapi sempat kita, yuk coba gue mau berubah gini. Walaupun gue ada salah, kayaknya gue mau fix it nih. Tapi selama 10 hari kita coba ternyata nggak bisa. Dianya nggak bisa, guanya pun nggak bisa gitu. Ternyata udah nggak sehat lah hubungannya, udah toksik. Jadi kayaknya dibanding kita musuhan atau dibanding nanti Maksain? maksain dan kedepannya timbul masalah mulu gara-gara ini, gue gak mau. Gue karena masih pengen temenan baik sama lu nih, gue bilang gitu. Ditambah gue udah terlanjur sayang banget lagi sama anak lu gitu. Oke. Gue gak mau hilang lah itu hubungannya. Cincinnya dibalikin gak cuy? Apa? Cincinnya dibalikin gak? Cincin ini sekarang lagi masih di tokonya bang. Oh belum? Belum. Jadi oke. gini masalahnya. Itu cincin kan beli jadi. Iya. Gue mau kecilin nggak bisa. Karena ini perhiasan yang udah jadi, bukan custom gitu lah. Terus orang yang bantuin gue beli ini bilang, kok boleh gak sih gue bilang ini cincin lu? Soalnya orang tokonya nggak tahu. Siapa tahu kalau gue bilang pakai nama lu atau Erika, boleh di refund atau diganti yang baru ukurannya. Gue bilang aja. Dia takut, maksudnya takut jadi ntar lama banget ya diambil-ambil nih gitu. Gue bilang udah nggak apa bilang aja. Makanya sampai sekarang belum gue kasih. Tapi akan gue kasih ke Erika lagi nanti. Dia simpan aja, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Oh, Gitu. cendera mata sih. Kayak ke Dufan. Kenang-kenangan deh. Kenang-kenangan Synchronize Fest. Tapi ada, lu berdua ada obrolan gini sih, ih, gila kita udah sebegininya di depan orang loh, tiba-tiba harus kelar nih. Ada. Kita harus ngapain nih biar kita masing-masing kerjanya juga enak gitu. Ada. Sebenarnya masing-masing sih, bukan dianya, bukan guanya. Tapi ada kata-kata malu, tanda kutip malu ya. Anjing malu banget udah, ibaratnya udah gua lamarannya di tempat yang sepi alias sinkronis. Sosial media, semua media mengumumkan bla bla bla. Taunya jadi Akhirnya ada malunya lah, ada malunya. Gue bilang anjing ya, malu. Cuman ya udahlah, proses pendewasaan aja buat gue. Kayaknya ada beberapa hal yang perlu digitu-gituin deh gitu. Itu bener-bener gue juga pernah mengalami lah, kayak ternyata nggak usah gini-gini kali ya gitu, Ada gitunya. Sebenarnya ke bawah suasana aja bang, pada saat itu lagi love apa tuh lagi butterfly. Euforia. Iya. Tapi itu manusiawi tau. Kita kan merasakan hal itu. Tindakan kita yang terjadi kan apa yang kita rasakan. Nah itu kan kalau orang bilang kayak lu sih dulu segitunya, ya lu kan ngerasain itu ya tindakan lu mungkin seperti itu juga gitu. Jadi emang ya proses aja. Proses. Ya, kehidupan aja cuy. Betul. Sekarang ada pacar ya? Sekarang enggak. Single dulu deh. Oh, hehe. Fokus karir dulu bang. Oh, figuran tapi ada figuran. Main karakter gak ada nih. Cuma figuran. Cameo. Enggak. Fokus karir. Iya lu gila lu, kerjaannya udah ribet lu. Ditambah nih bentar lagi mau maraton. Oh iya, gila. Makanya berapa udah. hari? Berapa hari gue belum tahu, yang pasti lebih lama dibanding season 2. Nah, season 3 itu maraton berarti lu libur kerja. Iya. Lu meniadakan semua kerjaan. Boleh izin, cuman
Kayaknya kalau gue hitung-hitung izinnya sebulan cuma bisa 4 kali lah. 4-5 kali maksimal. Jadi itu gue manfaatkan buat mungkin gue ngakalinnya gue ambil kalau gigsnya gede banget duitnya buat nge-cover operasional sama ada acara keluarga gitu. Misalnya ntar nih teman baik gue mau nikah, ntar gue izin gitu. Aloy pun sama? Sama semua. Oke, oh berarti udah komit di awal. Betul. Jadi karena permintaan beliau Reza Arab, dia bilang, "Nih season terakhir kita last dance, bisa gak komit?" Gue bilang, "Ayo." Gue bilang komit. Kan sekitar kalau nggak salah ya. Last dance berarti terakhir. Terakhir season 3 ini. Lah kan katanya udah diakuisisi sama Dedi. Ah, kagak. Enggak jadi? Oh enggak. Enggak. Oh, oke. Pokoknya ini terakhir jadi pengennya semuanya komit dan ya biar ini aja sih biar banyak memorinya aja. Ya, makanya ya. dilamain dia agak lamain. Kenapa terakhir, cuy? Gue nggak ngerti ya kalau konsep terakhirnya si Arab ini live streamnya kah atau grupnya kah? Karena kan dia pernah ngomong after season 3 kelar this group gonna be disband, bakal dibubarin. Clan ini kelar. Karena mungkin kalau kata dia ada beberapa yang jalannya mau sendiri, maksudnya ada yang mau nikah, ada yang mau ngapain. Kayak gua sama lo kan udah pasti lanjut nge-DJ. Arab pun juga nge-DJ atau dia film atau dia apa gua nggak tahu. Cuman yang udah ada beberapa orang yang mau nikah, 2-3 orang yang mau nikah gitu. Jadi kayaknya kalau udah nikah gimana bang? Masa masih bisa jalan? Masa 24 jam di situ ya? Gila 24 jam di situ berarti lu ya? 24 jam. Gila. Dapat ke masing-masing kamar-kamar? Kamar ada, cuman kayaknya difungsikannya buat hal-hal kayak yang contoh kayak lu mau ada kerjaan lain di luar maraton mau ngambil endorse. Cuman semuanya biasanya yang terjadi tuh tidurnya barengan. Oh gitu? Iya, 9 orangnya di satu ruangan tidur tuh udah kamera on. Oh. Tidur kan kita nggak tahu ngapain sih ya? Gue pernah kok main gitar lagi tidur. Oh iya? Galak. Gue pernah ngobok-ngobok horor lagi tidur. Ya, kita nggak tahu kan? Tahu ya, nggak sadar. Pagi-pagi kan, gimana bang semalam main lagu apa? Hah? Lu semalam main gitar? Anjing ya, galer. Banyak keceplosan juga rentan terjadi tuh. Iya, itu yang paling susah. Iya. Itu yang paling susah. Nah, ini gimana nih gitu ya? Gimana soalnya tuh? kalau kata kemarin gue nonton di konten siapa gitu ya, ada salah satu konten creator ngomong strata tertinggi konten creator tuh live streamer. Karena lu no edit. Betul. 24 jam. Iya. Rawan blunder. Jadi kalau misalnya kita podcast, kita apa kan masih bisa yang ini take out ya. Iya. Lu live stream bang, bercanda lu offset dikit kena hujat. Iya. Ngomong apa offset dikit kena hujat. Itu tuh yang berat tuh. Pernah kena semua. Season 2 kemarin. Pernah jadi bumerang nggak? Pernah. Bumerang sih enggak sebenarnya. Cuman yang gede banget ya. Gede banget. Ngomongin ini dia nih. Enggak. Kalau itu dari awal kita udah ngeset sih. Pokoknya nggak boleh ngomongin sara, politik. Nggak boleh ngomongin orang lain. Tapi kan, nah ini susah nih ngomongin orang tuh kan. Apalagi lagi nongkrong cuy. Ada tombol mute. Ada. Misalnya kita lagi udah nggak bisa banget dibahas nanti. Bentar guys, gitu loh. Ini udah ngomongin dulu. Aduh, kalau sama kita tutup mulut. Nah gini udah. Unmute lagi, biasa gitu. Nah berarti harus sigap tuh. Sigap. Ngimut-ngimutnya. Terus siapa itu operator ya nge-mute ya? Siapa aja? Ada operator, jadi ada 2 tombol. Satu di live stream, satu lagi di ruang operator. Oke. Kalau biasanya, kayaknya ini yang udah kejadian ya. Mungkin di TikTok juga ada banyak klipnya. Ada beberapa member, misalnya salah satu member kita lagi kemabukan. Kan biasa kalau kemabukan kan sangat teratur tuh obrolan. Asli, tertata. Nah, operator udah sigap tuh. Mute langsung kalau udah aneh-aneh. Oh, wah mesti jeli dong cuy. Makanya, pokoknya kalau udah ada yang kelewatan, apalagi udah kebawa emosi gitu, udah operator mute, ngomong langsung, tahan gitu, jangan ngomongin ini. Pernah ada yang marah nggak? Lu jangan di mute dong, boleh ngomong lagi. Enggak, sejauh ini enggak. Kalau lupa mute kayaknya pernah gak dulu? Kayak enggak deh. Enggak ya? Masih lancar sih, makanya ini gue deg-degan season 3 nih. Kalau season 2 paling bercandaan yang suka offside. Kayak contoh Arab bercandain Yuka ngelempar makanan dihujat. Itu kan makanan jangan dilempar-lempar gitu. Aduh, ya. Karena gini, bercanda tongkrongan tuh kalau dibawa ke publik memang rada ribet. Bener banget. Di tongkrongan kita misalnya kayak gitu kayak lumrah, di orang lain belum tentu. Betul. Iya. Kayak gue kemarin tuh rame banget tuh abis podcast di mana ya? Gue ngobrolin kejailan gue gitu kan. Udah nggak boleh gini nih. Kayak perasaan kayak dulu oke aja gitu. Bahkan lebih parah dulu. Iya, lebih parah, iya. Nggak bisa dibawa tuh. Iya. Nanti sulit tuh. Banget bang. Selalu pokoknya lawan kita yang paling berat adalah moral. Aduh, iya lagi.
Padahal Iya. kan kalau bercanda kita ngarahnya bukan ke moral ya. Ya udah, yang penting lucu, yang penting orangnya Iya. tidak tersinggung, itu Iya, aja ya. iya. Lu kalau ngomongin moral kan, ya kita ngomong joroknya sebenarnya udah nggak moral sih. Iya. Cuman kan ngomong jorok kita bukan buat menyerang orang atau ini kan mendefinisikan sesuatu juga. Anjing nih keren banget kan bisa. Iya. Cuman kenapa sih harus ngomong pakai anjing? Iya, karena semakin kita dekat sama orang, semakin tidak terfilter kata-kata Iya. kita. Nah, tapi kan masalahnya kita sering lupa nih. Betul. Ada kamera. Betul. Nah itu seremnya tuh. Bah, serem banget bang, serem banget. Ngeremnya berarti mesti dijaga banget ya. Lu tahu separah apa season 2 netizen viewer ya? Posisi duduk jadi masalah. Hah? Paham gak lu? Misalnya gue lupa nih habis mandi bang. Gue habis mandi lupa, gue duduk tengah. Siap si paling tengah. Hah? Sumpah. Oh, yang kecil-kecil dimasalahin. Banget. Gue duduk tengah nih di center. Center tuh harus Arab. Jadi gitu menurut mereka. Padahal Arabnya fine-fine aja. Oke. Terus Gini, siap si paling tengah, si paling spotlight. Gue, ya ampun, gue lupa doang, anjing. lu ngomong apa terus habis itu? Gue gak tanggepin, kalau yang gitu-gitu gue gak tanggepin. Cuman kan biasanya viewer tuh kebelah dulu. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka siapa, ada yang gak suka siapa. Tapi pada akhirnya mereka semua bersatu, iya nonton. Iya. Cuman ada tuh gue kena, udah nih. Misalnya itu masalah duduk, terus gue diem. Misalnya gue lagi diem, terus yang lain lagi ngebacot, lagi sama bintang tamu. Fungsi si Vicong apa sih, diem aja. Salah mulu nih gue anjing. kena terus ada kena. Gue hancur. Terus kadang bercanda terlalu offset. Ya gitu ya kayak tadi Arab misalnya. Padahal bercandain biasa gitu. Emang sih makanan dilempar gak boleh. Cuman kan bercanda konteksnya gitu. Kena. Terus Jot bercandain Rich Brian. Rich Brian lagi makan. Jot tuh bercandain. Bagi dong kemangnya dimakan. Wah gak sopan. Orang lagi makan diambil. Wah gila gue bilang. El kemangi. Kena gue. Langsung dapat nickname. Apalagi polisi moral yang permasalahan yang menurut lu nggak penting. Duduk paling menurut gua dongol sih. Penting, iya. Duduk di atas, duduk di bawah ngaruh tuh. Hah? Iya, jadi kan ada sofa, ada karpet. Jadi kalau ada bintang tamu, Harus di sofa? bintang tamunya sofa. Beberapa misalnya kalau Arab boleh di sofa, misalnya siapa boleh di sofa. Kalau gua yang anak baru-baru di karpet gitu. Ada tuh. Posisi ada. Ada kasta-kastaan. Ada. Bukan dari kalian kastanya itu? Bukan. Dari mereka? Ya Bukan. Allah, ribet banget. Gua gitarin Ariel. Kan gua ngefans banget Bang sama Ariel. Terus Ariel bilang, mau boleh request gak? Gue bilang, atau gue lupa lah gimana kondisinya. Pokoknya gue request Bang Borel nyanyiin dong lagu Semua Tentang Kita. Karena gue dulu ngegangan di gang sering banget gitaran lagu itu. Boleh tapi yang main gitar kalian ya. Oke. Nah Niko disuruh main. Tapi Niko gak bisa. Lu aja deh Brep, gue mainin tuh. Terus gue mainnya, karena gue gak tahu itu Semua Tentang Kita ada versi baru. Gue mainin versi lama. Gue gak tahu nyanyi yang baru. Ternyata nyanyinya udah beda nih. Bego gitarisnya. Kan gue bukan gitaris. Gila kayak gitu-gitu bang. Pernah ada yang ke-trigger gak gara-gara komen? Kayaknya enggak deh. Ke-trigger enggak, cuman kena mental ada lah. Cuman kalau yang kena ke-trigger marah balik enggak. Karena emang kita nggak pernah tanggepin. Cuman kalau kena mental ada yang kena sehari 2 hari mah. TP tuh kena. Kenapa gara-gara apa? Kalau TP mau, wah ini mau masalahnya udah lumayan bab sih. Yang dia bongkar soal dapur Marapton ke podcast live streamnya Ferry Irwandi. Soal kontrak, soal bayaran gitu-gitu. Nah, itu pernah dibahas parah di season 2. Pernah di-hate hancur dia tuh sama viewer. Tapi udah seiring berjalannya waktu, ya itu yang bikin kita jadi belajar masing-masing. Oh ternyata ini boleh, ternyata ini enggak. Oh ternyata ini yang disuka viewer. Cuman menurut gua dan teman-teman di sana selalu ada kayak gitu bang. Jadi lu nggak perlu jadi yang terbaik. Lu organik aja. Mau ada yang suka, mau ada yang enggak, udah amat gitu. Karena kalau kita menjaga perasaan orang-orang bingung juga ya. Iya. Ya lu jadi monoton aja udah nggak jadi diri lu. Betul. Padahal orang-orang tuh menonton karena pengen lihat karakter mereka nih yang lagi di display layar ini beda-beda nih. Benar. Kalau seragam kan jadi membosankan ya. Iya. Jadi ya udah sih, ya nggak ditanggepin aja. Betul. Ya paling yang paling zero haters Aloy. Aloy 0 hatersnya. Serius lu?
Nggak ada haters deh? Nggak ada, selama maraton. Season 2 nol dia. Makanya gue bilang, lu win streak, boleh lu. Nol ya, karena kan dia hatersnya kita. Awalnya kan hatersnya 8 orang ini. Setiap hari dicengin, keset ya. Jadi mereka membela. Iya. Oh. Part of the show lah. Nggak itu. ada satupun yang nge-hate. Nggak ada. Gila, boleh. Cuman diledekin ya gitu. Cuman Aloy itu di hate enggak, cuman kenang-enaknya lumayan banyak. Contoh, mungkin karena orang terlalu nyaman nonton dia dikata-katain, dia nggak pernah bisa marah, dia balas bercanda sih. Gue habis manggung, palanya pernah dikelepak orang loh. Hah? Saking berasa deket sama Aloy gitu, pala dipegang orang itu ditoyor. Ya. Kok dia jatuhnya kurang ajar. Kurang gitu. ajar sih. Cuma karena kan dia ngeliat kita bercandain Aloy kayak gitu di layar di TV apa di mana gitu ya. Mungkin merasa nggak apa-apa. Iya. Iya itu yang orang-orang sering lupa. Kadang-kadang kan pertemanan kita kan beda ya. Iya. Lu sama temen lu seakrab itu nggak mungkin ada orang lain gitu, temen lu juga pasti suka gitu kan. Iya, dia pikir oh ternyata gimmick ini di real life sama ya gitu. Iya. Terus gue di Jember, gue di mobil, Aloy lagi dadain orang di luar, sama anak kecil dikatain kok. Oh iya. Woi Aloy kok. Wah, kok didikat kaset tahu? Dia lagi di kaca mobil ini nengok ke dalam. Gue udah ngatain kok sama anak kecil. Lu udah nggak ada ini lu nggak ada. Udah ada wibawa udah. Gue pernah Cong ketemu sama orang, ketemu tuh langsung ngomong kasar. Weh, Gopar anjing lo. Hah? Bangsat juga lu. Hah? Apaan sih lu? Jadi apaan sih Iya. Jadi apaan sih kan? Sorry, lu ngatain gue tuh gimana? Enggak kan Bang Gofar sering ngomong gini-gini. Ah ini. Iya, kadang capek gitu Bang, Iya. capeknya Bang. Kan kita menjelasin juga buang-buang waktu ya. Iya. Tapi pasti kan kita kan ngomong kayak gitu kan ke temen ya udah, temen dekat. Atau gue ngomong kayak gitu ke otomotif, kayak ekspresif kebahagiaan. Bangsat anjing itu sesuatu yang bagus lah. Bukan berarti lu semena-mena kayak gitu juga. Iya, ini orang-orang suka lupa kan hal itu. Iya, berasa ya udah nggak ada boundaries aja gitu. Jeleknya gitu kalau Iya, Aloy. Iya. Dan jadinya emang gue dikatain, weh, aloy gitu, sering tuh. Banget. Sampai kadang kan gue yang sebel karena gue tahu nih anak lagi ngamut nih. Lagi capek, kurang tidur, digituin orang dia nggak bisa marah, Bang. Karena kalau dia marah, ekspektasi orang hancur. Duh, si Aloy baperan. Iya. Bukan baperan, lu yang kurang ajar bangsat gitu loh. Iya. Kadang gue yang marah kalau orang mau minta foto tapi kurang ajar gitu. Terus dulu kan dia botak, manggil botak gitu yang menurut gue walaupun bercandaan kita gitu. Terus gue sering ngatain dia monyong kan. Dipanggil juga nyong gitu. Gue jadi kadang merasa bersalah. Aduh kayak gara-gara gue ya. Cuman emang ya itu nggak enaknya jadi Aloy. Orang gitu. lupa batasan, orang lupa boundaries. Kayak lu sama Aloy, sama Aloy lu karena emang teman deket. Iya. Ya nggak berarti orang bisa kayak gitu juga. Terus orang sering lupa tahu kayak gitu. Parah. Iya, suka nyebelin sih kadang-kadang. Cuma bingung juga ya. Kita ngebilanginnya kasih alasannya kan jadi buang-buang waktu ya. Iya. Jadi males. Tunggu deh, dari maraton itu tuh akhirnya lu beli mobil atau sebelum dulu? After maraton belinya, tapi rencananya waktu maraton bener. Oh. Yang syarat ngambil F30 Bang. Iya. Nah kan dia ambil F30. Gue Siapa? tuh Arab. Oke. Baru beli tuh dia tuh di live tuh di Marathon season 2 dia beli F30 karena keBM-an dia lah. F30 beli. Terus gue lihat mobilnya. Duh, anjing keren ya. Knalpotnya garang gitu loh. Terus dia pokoknya orang yang jual sama si Arab tuh ngomongin spek apa modifannya udah apa. Gue kan kagak ngerti ya. Cuman dengarnya kayak jadi anak mobil seru sih ya. Jadi otomotif. Nah gue tuh pengen punya juga. Ngambil tuh sama orang yang sama? Enggak, gue akhirnya gue kelar nabung uangnya udah ada. Gue ngobrol sama temen gue yang ngerti mobil juga. Kebetulan kakaknya orang bengkel. Terus gue bilang, Mek gue mau beli F30. Dia langsung bilang, kayak jangan deh lu F30. Pertama kan lu udah lumayan berumur nih. Itu ABG banget Cong. Iya. Iya ya. Lu ada duit lebih gak? Budget lu berapa? Belum, budget gue 300-400. Kalau ada budget lebih ambil nih F32 435i. Emang berapa? 700. Itu bukan budget lebih dikit setengahnya. Lebih. Udah lu nabung lagi. Dikasih lihat modelnya. Ih, pintu 2. Gue baru tahu ternyata. Oh, ini pintu 2 bla 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 bla. Kalau di BMW dia tuh bukan King.
Tapi dia punya tahta di BMW karena Betul. mesinnya garang. Dia pangerannya Betul, lah. betul. Dan kalau anak mobil lihat lu pakai F32, pasti respect. Iya, lu nyampe. Yeah. Tapi F30 ya lu fuckboy Jaksel aja gitu. Bener. Ya kan? Nah, gue baru tahu tuh ada fenomena-fenomena itu. Ada. Apalagi F30 putih. Iya. Itu fuckboy banget. Telak Fuckboy deh. banget, telak gitu, telak kebaca. Karena gue bilang, sama gue pengen punya sedan bang. Dari dulu tuh gue belum pernah bawa sedan karena gue bawa mobil kan lumayan pelan-pelan alias Iya. gue Ber. polisi tidur gue hajar apa. Nah kalau Nah, lu ceper sekarang. bener karena gue mau belajar melatih kesabaran gue berkemudi. Wah, lu gujelakan pelan-pelan dong. Sekarang iya. Setelah lips gue 3 kali kebelah, akhirnya sekarang gue udah deh, gue capek nih ngurusin lips mulu nih deh. Pelan-pelan, akhirnya gue pasang air cup. Oh, depan doang. Iya, depan doang. Oke. Nah itu dari situ gue baru pengen, ini beli ini. Nah untungnya gue juga punya teman baik orang bengkel BP, lu mungkin tahu juga lah BP Performance ya. Oh, tahu. Jadi fitment semua diituin dia. Karena gue takut mobil pertama modifan gue kan pasti biasanya alay bang. Makanya lu serahin ke orang. Iya. Yeah. Tadi gue pengen beli setir yang ada displaynya. Iya. Tahu kan yang brand-brand Tahu ya. Van gue beli dong. Jangan alay. Iya, jangan. Gue ngobrol sama orang yang tepat gitu. Terus gue bilang, gue mau pasang spoiler dong. Jangan alay. Daktel aja cukup, BMW daktel udah everlasting. Lu aircap berarti depan naik 3 cm. 3 jari ya. 3 set gitu, oke. Depan doang ya? Depan doang. Oke, tabung di belakang taruh. Tabung di bawah bagasi ya. Ush, gila. Pelek 20. Ring 20. Aduh. Sayang banget kena ke trotoar itu. Itu, Udah Bang. kena belum? Hah? Udah kena belum? Udah. Lipsnya grepes. Lips kiri kanan juga grepes. Terus velg juga udah grepes. Udah kena. Penyakit tuh. Penyakit. Itu penyakit pelek gede-gede Makanya gue tuh ngelatih kesabarannya bang. Iya. Dan itu harian? Sekarang iya. Karena tadi gue punya 2 mobil. Iya. Ada HRV, ada BMW. Nah HRV sekarang karena gue parkir di apartemen, gue sangat luas parkirannya. Dikasih banyak. Jadi jual satu. enggak, yang satu gue taruh buat mobil operasional road manager gue. Oke. Dia kan punya cewek tuh, dia jadi Iya. ceweknya pakai itu, dia pakai mobil satu lagi. Juga dipakai kalau buat gue ke bandara kemana gitu. Oh, itu buat lu aja deh. Nanti kalau gue udah pindah ke rumah, baru tuh mobil ke rumah gue lagi. Jadi gue ada 2. Oh, iyalah harian nyeper-nyeper. Mesti penyabar banget itu cuy. Banget. Iya. Lu selain 435 keinginannya apa lagi nih? Buat, aduh gue pengen mobil ini lagi. Ada sih satu sih. Apa? Tapi nggak tahu cocok gak bang? Ini kan lu. Iya. Kalau nggak tebak lu gimana? Boleh, Ya, lu boleh. tebak dulu. Gue ya. Iya. Yang pasti harus lebih baru daripada 435. Gue yakin banget harus BMW. Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Oke, kalau BMW M4. M4. M4 cakep. Kalau buat lu. M4 yang baru oke lah. G82. Iya. 80 belum? Iya, iya 82. 82 ya? Iya. Cakep tuh. Ya itu udah pasti lah karena gue Iya. Beamer. Wih. Gue baru beli G21 kemarin. G21 tuh apa yang mana bang? Yang touring wagon. Oh wagon. Iya, seri 3 wagon, Itu 320 cakep lagi ya. wagon. Iya, warna biru, Portimao Blue. Nah tapi kalau lu nih, gue nanya apa ya? Kan ada 2 bang, selalu ada 2 kubu nih. Ada Mercy fanboy, ada BMW fanboy. Lu mana? Gua, Ah, anjing, susah nih. Gini, Mercy, orang pakai Mercy, apapun keadaan lu, dandanan lu naik Mercy, lu akan otomatis berasa mature. Oke. Berasa kelas lu naik sedikit. Kalau Mercy. Tapi kalau BMW, lu naik BMW akan selalu merasa muda dan menyenangkan. Nah itu beda itu. Kalau Mercy sama BMW, berapapun umur lu naik BMW pasti selalu merasa muda. Apapun tahunnya. Oh iya. Kalau Mercy pasti berasa mature. Gue jadi mature, jadi lebih berkelas gitu-gitu tuh. Iya berkelas Iya. sih. Kalau disuruh milih BMW gue. BMW juga sih. BMW. Karena gue pertama punya bengkel pegangan. Oh. Ya, yang berikutnya adalah Mercy yang baru-baru, kecuali G-Class ya, tidak banyak yang bisa menarik perhatian gua. Kalau BMW yang tahun-tahun baru nih sekarang nih masih banyak yang modelnya gokil nih, Iya, keren-keren iya, nih, iya. gitu. Jadi kayak kalau disuruh milih ya BMW gua. BMW. Lu
pengen Mercy? Enggak sama sekali. BMW lu ya? Iya. Gue ngeliat Mercy, nggak tahu ya, mungkin gue yang bodoh kali. Sama semua. Kalau gue ngeliat E90, E63 kan beda-beda ya modelnya. Ada yang klasik, ada yang ini, ada yang kayak robot. BMW yang paling baru kan kayak robot tuh, yang listrik. Terus ada yang X1, yang SUV-nya. Kalau BMW selain SUV-nya ya, gue liatnya kayak sama semua ya. Sama semua bukan jelek ya konotasinya. Sama semua tuh kalau mewah Mercy semua, iya mewah semua aja gitu. Nggak ada yang sportnya. Even yang sportnya aja AMG ya dia. ada. Masih mewah gue liatnya gitu, nggak sport se-M. Nggak anak muda. Iya. Kalau Mercy, tapi bukan berarti jelek. Nggak image-nya nggak gue aja gitu. Mercy kalau tua keren. Kalau menurut gue ya. Kalau Sama tua tuh disupirin nggak sih bang? iya sih. Tapi Mercy gue kepengen V260 tuh yang van. Tuh bagus tuh. Oh yang iya Yang itu fan. itu ini si Rockstar sih. Iya, itu lucu banget. Itu tuh. Rockstar banget sih. Tapi yang facelift, gue suka banget. Iya. Cuma setelah gue ukur lebarnya 2 meter, panjang 5 meter lebih. Wah, nggak gang friendly nih. Nggak bisa masuk gang nih. Nyangkut, rumuknya nyangkut tuh. Motor gini-gini nih, ngangkat dulu. Ngangkat kalau lewat ngangkat dulu pantatnya gini. Enggak ngambel. Ternyata lebar banget. Gue kayak nggak deh kayak deh gitu. Soalnya rumah gue kan masuk gang dulu, baru kayaknya wah ini gue di musim tetangga nih kalau kayak gini. Udah yang biasa aja deh. BMW udah paling beres. BMW. Yang gue pengen abis BMW bang. Nggak tahu nih, kan lu anak mobil, cuman kan gue ngeliatnya anjing nih keren banget. Mustang bang. Mustang baru? Enggak. Lama? Oh iya, jelas. GT 350 ya kalau nggak jelas, salah. fastback. Ih, jelas Cuman ini jelas. harganya kan Nggak pernah salah. Coba banyak yang kit car. apa tuh? Jadi ngakalinnya, kalau lu bangun Mustang, ngakalinnya biar murah adalah lu beli BMW E34 tahun lama. Tahun 90-an lah ya. Itu yang cari yang V6 atau V8 gitu. 4.000-5.000 cc. Oh mesinnya pakai, bodinya bikin. Chassis Mustang plek ketiplek sama chassis BMW E34. Oh gitu. Lu tinggal beli body, masukin di situ. PNP tuh. Telek BNP. Oh gitu. Atau lebih murah lagi, bodinya pakai kit car, pakai fiber. Itu yang dilakukan sama Rifat Sungkar. Oh dia custom ya. Makanya si Rifat bilangnya BMW palsu. Sorry Mustang palsu. Iya, cuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa pun buat kita sendiri. Iya, itu udah plek ketiplek. Chassisnya plek ketiplek. Itu itu lumayan oke tuh. Iya ganteng banget gue liat. Iya. Tapi ya yang jadul, kalau yang baru. Yang baru mah ya kalau ada nggak apa-apa. Coba nggak terlalu gigit gitu. Iya, yang lama tuh kayak wah lu berasa James Dean lu. Parah. Ih, berasa John Travolta lu. Dan itu kayaknya satu-satunya mobil yang gue pengen ngerokok dalam mobil. Lu nggak ngerokok ya? Enggak. Dalam mobil ya? Enggak. Emang lu ngejaga aja? Karena mobil dulu pas gue ngerokok Baunya buset, netep baunya ya? bang. Iya. Waktu nyalain AC asem. Kalau buat gue sendiri sih nggak apa-apa ya. Iya. Kalau lagi bawa perempuan malu banget bang. Ini mobil kamu kayak bau taksi anjing. Kurang Stella jeruk nih. Baunya parah, makanya gue udah gak mau ngerokok lagi deh. Nah mobil yang drifting buat apa tuh? Pakai apa? Drifting? Oh itu pinjam Oke. mobilnya Famel. Oh E36. Kayaknya iya deh. Iya. E36. Oh punya dia. Mobilnya Famel apa mobilnya sana ya? Lupa gue. Pokoknya gue itu ngonten sama Mas Akbar Rais kan dipinjemin mobil buat ngonten di situ. Susah gak sih? Susah, cuman gak susah-susah banget sih kayaknya bang. Lu udah bisa donat? Bisa donat. Rapi iya? lagi. Iya donat gue rapi. Oh iya? Rapian mama yang donat pingkan mambo. Biar ada perbandingan gitu nanti dan rapian. Ya, pokoknya rapi ya. Rapi. Gitu. Berapa lama bisa donat? 2 percobaan. Anjing. Serius, Aloy 8 kali baru bisa. Dan itu pun gak rapi. Makanya gue kata Mas Akbar tuh, Brevi dalemin tahu lu ada bakat. Iya. Cuman kan waktunya nih. Gue pernah sama Akbar ya kontennya. Kagak berani gue deg-degan. Soalnya kan pernah kecelakaan kan. Jadi ngebut itu deg-degan gue. Jadi pas di rem tangan tuh kayak gitu doang. Lu bawa? Iya gue yang bawa. Pantat-pantat doang kek gitu. Oh. Nggak berani gue. Tapi kalau di penumpang sih emang serem banget bang. Iya kalau orangnya itu ya. Iya. Kalau sendiri nggak? Sendiri nggak semenyeramkan itu. Yeah. Karena mungkin karena kita kontrol ya. Kita Yeah. ada kontrol ya. Waktu gue dibawa sama Famel, anjing.
Biji gue turun naik bang. Udah malah mobil dia kan kalau nggak salah Z4 ya. Iya. Kencang banget kan itu. Iya. Terus kita pakai challenge ya, kita open roof. Tuh debu-debu masuk mau mereka. Wah, asap-asapan nih. Karet-karet ban yang Iya, baunya. Wah, gue bilang anjing serem banget. Tapi waktu bawa sendiri, oh ternyata kalau kita kontrol kayaknya nggak serem itu. Oke, deg-degan sih kalau dibawain disupirin, Parah. kagak enak. Gue sama Akbar juga serem banget itu. Oh, Aloy sama Akbar. Mas Akbar Aloy, gue lebih serem lagi tuh. Trek-trek gak? Udah mobilnya beledak-beletuk dulu kan, kenapa tar. Ngeri. Tapi jago sih, mereka berdua jago banget, gila. Oke. Di kehidupan nyata kan juga lu pernah kan katanya pelecehan seksual sama cewek ya? Iya. Di klub ya? Di mana? Bukan, gue dituduh apa ya waktu itu ya? Ngehamilin pernah, ngehamilin anak orang. Cuman itu nggak ada buktinya kalau itu. Nggak ada, maksudnya cuman orang ngomong ke orang. Terus dituduh ngelecehin seksual juga pernah di klub. Katanya gue cium-cium perempuan. Ya kan? Cium-cium perempuan maksudnya konsensual atau tidak konsensual? Ini berarti tidak konsensual dong. Iya. Perempuannya tidak. Dan yang gue akhirnya tanya balik, cium perempuan yang mana? Kalau pacar gue kan nggak apa-apa. Iya. Iya dong, kalau gue bener. lagi deket nggak apa-apa. Iya, Cuman iya. digirinya ya gue ngelecehin gitu. Aduh, itu tuh. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan tuh yang bikin Makanya, puyeng. yang tadinya sebenarnya nggak masalah, tapi sekarang karena mungkin exposure gue udah gede, yang berita-berita gue yang lama dibawa lagi kemari. Konten-konten gue yang dulu, terus video-video gue lama gue yang zaman gue masih bahkan udah 4-5 tahun belakangan terus di-upload lagi, di-re-upload. Aduh. Kita tanya gimana cara mengatasi ini sama Panji Pragiwaksono. Kayaknya dia lebih paham deh. Dia kan juga sama ya, kena korek lagi ya? Iya. 2013 cuy, kontennya yang Thor aja kan tuh. Iya, naik lagi. Gue pernah kok dibahas sama orang, dipermasalahkan sama konten gue yang ketika gue bercerita ketololan gue umur 19 tahun. 19 tahun cuy, gue 42 sekarang, 43 lagi. Gue bercerita ketololan itu dan sudah selesai ketika umur itu. Dan kayak udah fine-fine aja semua, ya ketololan masa remaja lah. Dan temanya waktu itu podcastnya adalah ketololan masa dulu yang tidak mungkin lu ulangi lagi sekarang. Udah jelas tuh tajuk itu. Tetap digoreng. Sulit, jejak digital tuh sulit sekali. Iya. Tapi orang sering lupa ya. Kan orang berproses ya. Apapun yang lu omongin, mungkin jangan tahunan deh, bulan lalu lah. Mungkin lu bisa berubah sekarang pola pikirnya. Kan ada proses di situ dan orang lupa kan hal itu. Orang bisa menjudge lu di umur Vicong yang umur masih 20 tahun, 18 tahun gitu kan. Sulit. Tapi emang kadang ada gue berasa salah juga sih. Mungkin pada saat itu gue pernah dengar lu, lupa lu ngomong di mana. Sama nih, relate nih, gue bilang nih kayak Bang Gofar mau gue relate nih. Dulu tuh gue terlalu banyak sharing aja, terlalu overshare di sosmed. Kayak gue pernah goreng yang masalah gue pernah have sex sama 5 cewek sehari. Nah itu kan karena goreng parah. Padahal itu konten udah gue bilang ini cerita masa lalu, masa gelap Brevi zaman dulu. Gue cerita. Tapi konteksnya digiringnya gini, terbongkar aib Brevi. Masa gue bongkar aib sendiri kan? Gue tuh lagi sharing ya konteksnya. Gue lagi sharing dan itu konteksnya lagi apa sih dulu lu pernah apa sih yang paling gila, yang paling gila ya gitu-gitunya loh. Gue tidak menjadikan itu prestasi, cuman gue lagi cerita itu yang paling gelap, masa-masa gue yang paling gelap. Gue pernah gini loh, dan pada saat itu ya I'm nobody, gue cuma DJ yang ya udah, yang cuman have fun aja gitu, ngegik aja ya. Dan sekarang berita itu naik lagi waktu gue Amerika. Ya iyalah, biarin aja lah, mereka berdua kan sama-sama duta pergaulan bebas, yang satu gini, yang satu gini. Kebongkar tuh aib Brevi pernah sama 5 cewek. Bukan kebongkar anjing, itu gue ngomong sendiri. Tapi bener itu ada salahnya gue juga setelah gue pikir. Kayaknya gue overshare sih yang lu bilang. Sometimes ada yang perlu diceritain, ada yang enggak aja gitu. Kadang-kadang tuh ya kita zaman-zamannya masih mungkin sama kali, Cong. Kita tuh pengen terlihat jujur aja. Ya kan? Nggak pengen jadi orang yang fake, palsu. Ya jujur aja udah. Tapi ternyata nggak semua orang bisa terima orang jujur. Bener bang. Iya. Makanya kita nggak cocok jadi pejabat. Pejabat di Somalia
Ya, pejabat di Somalia kan cocok jadi pejabat di Somalia. Iya. Somalia kan warga negara Iya. sana. Di Oman juga belum tentu Iya, cocok di kan Oman. bukan warga negara sana. Ya udah kita gini aja lah. Brevi, betul Brevi. Gila. Picong. Cong, sekarang masuk ke segmen STMJ subscriber tanya, mari jawab. Pertama dari Mas Ludin, apakah Green Boys akan diundang Marathon season 3? Nggak tahu, udah tuh dia. Kalau akan atau tidak tahu karena kan saya bukan the founders. Tapi kalau pengen, saya adalah orang pertama yang ingin sekali Green Boys hadir di Marathon season 3. Saya dan Alay pengen banget. Asalkan ada riders baterai orang. Baterai orang benar. Berarti Buat wancoy. berarti kemudian terbesar habis puasa. Yeah, Habis lebaran. yeah. Karena selama puasa tuh kita emang komit nggak ada yang boleh minum depan kamera gitu. Oh gitu? Iya. Oh. Bahkan kita ikut puasa. Serius lu? Ya, sebisanya aja gitu, Boleh, sebisanya. Mantap. Tuh, berikutnya. Saya Eros 91, Bang, kalau Andrew udah gede terus minta tips gimana cara deketin cewek, lu bakal jawab apa? Nah, ini nih. Aku mau kayak papa dulu. Jangan. Aduh, apa ya? Ya be yourself aja. Organik tuh mahal tau. Ya, betul. Jangan jadi orang lain nih. Banyak orang yang pengen terlihat organik dengan cara yang fake. Iya. Akhirnya kelihatannya secara visual tuh pasti ada yang berasa beda lah. Ada yang maksa. Yeah. Organik aja, organik. Organik aja tuh Andrew ya, organik Andrew. Berikutnya, Movie S, Coffee Chong, gimana first impression pas ke acara Horek kemarin? Hah? Ini menarik. Lu dateng lu? Datang bang. Gue bela-belain dari Malang gue ke. Aduh, apa nama daerahnya? Pokoknya Jawa Timur lah. Dari Malang pokoknya 1,5 jam lagi lah. Jadi gue ada gigs di Malang. Tapi dari Malang gue landing, gue langsung cus ke Sonorek. Sonorek itu dia lagi ada festival gitu lah. Oke. Dan daerahnya tuh di daerah pegunungan gitu bang. Pokoknya dari Malang tuh sekitar 1,5 jaman lagi lah. Gue lupa nama daerahnya. Kebetulan gue udah kenal salah satu content creator itu yang lumayan FYP mulu lah di TikTok. Nah dia kontekan sama gue. Sini Mas Brevi datang, boleh Mas? Gue mau lihat dan gue mau rasain sendiri gimana. Gue datang ke sana pakai mobil Alphard, sampai gue naik motor lagi, diiring-iringin sama polisi tuh. Gue naik motor sampai ke areanya, itu ramenya bang, buset. DWP sungkem sumpah. Serius ramai banget orang semua. Tapi menurut lo ganggu gak? Untuk di sana enggak. Oke. Kenapa? Karena pertama di sana mereka nggak punya hiburan apa bang, telak perkampungan. Kedua, mereka tuh meningkatkan UMKM. Banyak yang dagang depan rumah, dagang minuman, dagang makanan, dan semuanya jadi kayak rame. Kayak jadi ini loh, kayak pasar malam. Ada dagang telur gulung, orang depan rumah pada gelar nasi uduk gitu-gitu. Ketiga, nggak ganggu siapa-siapa karena di pegunungan bang. Oke. Dan yang gue amazed, lu tau parkir motor satu hari berapa duit? Berapa? Penghasilannya? Berapa? 1,5 M lewat. Serius lo? Demi Allah bang. Parkiran motor? Parkiran motor 1,5 M. Income-nya satu hari. Acaranya 2 hari atau 3 hari gitu. Dari parkiran motor doang. Lu bayangin tuh, yang lain-lainnya berapa? Anjing, 1,5 M. Iya. Dan waktu gue tanya sama orang sana, ini kan audionya lumayan headset nih. Iya. Alias frekuensi. Bom. Iya. Gua kelelawar lewat satu mati bang. Gila. Gua pakai AirPods. Anti noise cancelling. Iya, noise cancelling. Masih lu tahu Iya. AirPods gua bunyinya gimana? Wih, Sumpah. Sampai gerak kayak rusak. Akhirnya gua copot dibanding rusak ya. tapi Kuping gua puyeng gak lo? Habis itu puyeng gak? Puyeng banget. Tapi seru bang. Serunya kenapa? Serunya ngelihat, oh ternyata hiburan orang beda-beda. Kita dengar gituan di klub udah biasa aja. Mereka dengar gituan dong, nggak mabok bang. Seru, joget-joget. Joget sober deh. Joget sober. Tapi ada juga nih, nah yang lagi ditentang itu sekarang yang pada mabok. Nggak boleh. Jadi culture-nya jadi geser. Jadi ajang buat mabok-mabokan. Nah itu yang lagi ditentang nih sama komunitas horek itu. Tadinya kan ibarat kata itu kan pesta rakyat ya. Pesta rakyat. Oke.
Tapi itu kan bisa mencahin kaca gitu-gitu kan Di sana enggak. Nah itu kayak beda deh bang. Yang gue datang kayak bukan yang rese-rese gitu deh. Oh, yang ngancur-ngancurin Iya, Pak bukan. Gapura gitu. Itu memang benar-benar lu dikasih lahan gede, luas dan ada banyak, kalau nggak salah ada 5 truk deh. Kan itu pakai truk ya, kalau nggak salah ya. Ada 5 truk yang tempatnya tuh kayak stage. Anjir. Ada stage 1, stage 2, stage 3 tuh. Terus gue nanya, ini tuh lomba apa gimana, Mas? Ada lombanya. Tebak penilaiannya dari mana? Dari mana? Yang paling gede suaranya. Jadi ada alat pengukur desibel? Enggak. Gue nggak tahu ada apa enggak, tapi gue juga nanya, ini ngukurnya pakai apaan? Apakah yang berdarah duluan kupingnya gitu? Tapi bener-bener, gue pikir kan kalau kita lomba audio kan yang paling sound quality-nya gokil, yang sampai ke frekuensinya kita nggak nyampe gitu. Jadi nggak sakit tapi gede. Betul. Gitu. Ternyata enggak ini. Yang paling gede aja mas suaranya. Ya ampun. Terus nilainya gimana? Kan kuping kita manusia ada standar ya. Tunggu deh, mereka ada DJ nggak sih? Nggak ada, setel dari laptop kalau nggak. Kayak laptop deh. Nggak ada DJ gitu? Nggak ada. Jadi party-party dengerin player musik. Tapi ada produsernya. Ada yang bikin lagunya. Remixer, ada. Lagu gue di remix. Nih remixer dari Soundhorror. Namanya si ini, produsernya. Di setel pakai laptop. Respect, gue bilang. Ada. Oh itu bukan ya yang mister-mister tuh kayak apa? Soundman apa? Siapa sih yang penemu? Iya. Apa? Edison. Iya. Thomas Alva Edison. Iya. Itu ya? Ada Mas Brewok yang dia suka yang kalau di videonya udah gini nih. Iya. Ada bang. Itu gua ketemu Mas Brewok ketemu, Mas David ketemu, shout out. Iya. Ya, akhirnya gue belajar hal-hal baru aja yang gue nggak tahu tadinya. Yang menurut gue tadinya apaan sih nih. Sekarang setelah gue tahu, oh ternyata tuh ini entertainment di sana. Ini tuh ternyata acara. Ini tuh ternyata menghasilkan uang buat beberapa pihak gitu loh. Dan mereka ada lombanya. Anjing gila. Dan modelnya gede loh bang. Dia katanya bisa ratusan juta ya? Miliar. Gila. Seram. Itu ngerakit soundnya tuh gimana nih? Ininya apa? Prosesornya, amplinya kan mesti dipikirin tuh yang tinggi tingkat gitu tuh. Bawaannya gimana? Sekarang pakai apa? Bukan sound dong. Apa? Videotron. Anjing, boleh. Makanya gue bilang Garuda Land DWP sungkem sih. Iya. Dikit lagi collab sama mata elang ini. Iya bener. Ada lampu-lampu. Ada moving head, ada videotronnya, ada laser-laser. Gue bilang gokil sih. Anjing. Itu Miliaran tuh ya. Miliaran. Itu ya hiburannya buat warga di sana itu bang. Dan mereka semua happy. Katanya tuh ini ya, namanya kalau pertandingan tuh bukan duit yang dicari, gengsi. Gengsi bener. Iya. Bener. Jor-joran duit. Bener. Iya, gengsi yang dipertaruhkan. Atau sih gue lupa inget ya. Gue bilang tuh dapetnya duitnya dari mana? Kalau lu menang, misalnya kayak kita menang perlombaan apa nih? Ini juara satunya misalnya si Blizzard Sound misalnya. Dia ntar di hire bang ke acara apa? Nah duitnya dari situ. Jadi off airnya. Iya. Nyari namanya di lomba. Gila, mantap. Berikutnya coba langsung, Cong. Dari VMR 92. Lu sama Gofar senior siapa masalah percintaan? Waduh. Tidak, saya tidak. Ya, Vicong lah. Ya. Ini pernah dibahas sih di Green Boys. Kita pernah dapat predikat yang sama ya guys. Pernah dibilang mau kondak. Kayaknya duluan Bang Gopar, jadi Bang Gopar senior gua. Tapi kan kita emang mau kondo, modal konsisten doang. Modal konsisten dan doa. Iya, itu. Jadi kita selalu konsisten bikin konten. Vicong konsisten manggung, ngegig sana sini, berkarya segala macam. Itulah yang menjadikan kita sekarang ini. Mantap. Jadi semua harus mau kondo ya guys. Berikutnya, Bang, lu pernah marah beneran gak sama si Tuyul Pink alias Alo itu? Kan dia ngomong Tuyul Pink nih. Marah beneran, kalau kata dia pernah, kalau gue sih enggak, gue berasa enggak. Kalau kata Aloy pernah anjing lu pernah marahin gue nangis bilang gitu. Oh yang diceritain di Local Fest ya kemarin ya? Yang lagi anniversary. Jadi gue punya kolektif DJ 21 orang lagi anniversary. Anniversary-nya kebetulan Halloween, di tanggal Halloween. Manggung di salah satu klub yang peraturan klub tersebut tidak boleh pakai celana pendek.
karena ini Halloween gue rebel. Semua pakai celana pendek. Kalau nggak dikasih kita nggak jadi manggung. Ke situ aja arahnya. Lebih kayak anjing rockstar aja. Orang klub nggak boleh celana pendek, kita celana pendekan. Ale datang-datang pakai celana panjang. Gue lo baca grup ya anjing. Kan gue suruh pakai celana pendek. Gue nggak biasa bang manggung pakai celana pendek. Ya kan lucu-lucuan bangsat. Gue ngomongnya mungkin panas ya lagi di klub juga. Dia nangis di belakang stage. Wih. Terus nangis ini telepon. Tom, lu masih di rumah gak? Bawain celana pendek dong. Tapi akhirnya gue minta maaf. Sorry gue gak maksud. Ya gue cuman kayak, ya lu lagi orang di debrief apa gitu. Kan biar seru aja. Iya. Seru biar seragaman gitu. Oke, berikutnya. Oke, terima kasih. Cong, makasih ya. Sama bang. Khususnya buat lo, buat kalian lo semuanya. Amin. Apapun itu buat ya kedepannya lebih baik lagi, lebih seru lagi. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton PWK. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua.